Awal karantina sampai akhir-akhir pertengahan ataupun akhir gitu rasanya. Ya khususnya adik-adik kelas saya ya, dari sekolah SMA Negeri 1 Losari, ayolah jadi paskibra. Enak tuh jadi paskibra itu, cuman yang gak enak prosesnya. Oke guys, kembali lagi dengan saya di channel Siswa Semanlos. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Purna Paskibraka Kabupaten Brebes. Kita akan bahas tentang sharing-sharing tentang Paskibraka di sana ya. Ya, gimana perasaan Eka yang sebagai sekarang sudah menjadi anggota Purna Paskibraka di sana Kabupaten Brebes? Ya tentunya saya sangat senang bisa menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Brebes karena saya yang terpilih menjadi komandan penurun dan saya masuk dalam 20 siswa yang terpilih menjadi anggota pengibaran dan penurunan. Wah, keren sekali. Apa ya? Kan di situ masih banyak yang mengikuti kan. Pas itu yang pas lolos itu kalau nggak salah ada 76 atau 76 dan termasuk kamu yang lolos menjadi Reguinti atau saya Reguinti. Sangat menakjubkan guys. Karena bukan gampang ya ikut kayak gitu tak seringnya kan? Enggak Pak, enggak gampang sih, banyak saingannya berat lagi. Terus pas lagi di sana, pas kan kita kan kamu kan di karantina selama 12 hari ya? 12 hari. Pas awal gimana sih pas awal karantina sampai akhir-akhir pertengahan ataupun akhir gitu rasanya? Ya awal-awal di karantina perasaannya pasti kalau ketemu teman yang nggak kenal pasti kan nggak enak perasaannya, harus kenalan dulu. Kayak canggung ya. Iya. Jadi kita harus beradaptasi dengan lingkungan di sekitar, ya harus memperkenalkan diri dengan yang lain-lain kayak seperti pelatih, terus PPI, terus anggota Paskibra lainnya yang 19 anak. Jadi situ anggota PPI Paskibranya hanya 19 anak doang ya. Hadir apa? Keseluruhan semua Purna PPI yang datang pas? Enggak, kalau kayak itu kan ada anggota sama pengurus. Jadi yang datang cuma pengurus sama ketua. Pengurus sama ketua PPI aja ke situ. Pas pertengahan karantina, pas awal-awal di pertengahan gitu rasanya pas kayak kan di mes kan tidurnya di mes. Pas tidur bareng sama teman, terus ngerasa kenal teman baru itu gimana perasaannya dan kayak rasa canggung apa gimana gitu? Ya kalau saya sih enggak sih kalau pertama kenalan, karena kalau menurut saya yang harus kenalan duluan itu saya duluan biar dia tahu kalau saya orangnya gimana, terus kayak apa sih. Ya kalau pas tidur sih tentunya nggak enak kalau pas baru kenal terus tidur bareng kan, takut ada yang ngorok, takut tidurnya ketinggalan ya. Kan nggak enak kan sama temen yang sebelah ya, karena kita belum biasa kan? Iya, karena belum akrab. Nah pas karantina kan ada pelatih terkhusus tuh, pelatih terkhususnya sama ininya itu gimana? Ya tentunya sih kalau latihan sih ada enak ada enggaknya sih. Ya kita seharian ya dimaksimalin tidur malam 5 jam sama tidur siang setengah jam. Wow, sangat menantang gitu. Jakarta Paskibra itu bukan hal sepele ya guys. Kita harus benar-benar kuatkan mental ataupun fisik gitu. Tentunya proses itu tidak ada yang enak. Yang pasti itu mah sih. Ya pas ada kalau kita kan kalau di sekolah kan pas pengibaran kan biasa. Nah kan kalau pas pengibaran kemarin 17 itu saya lihat itu ada tata upacara yang khususnya tuh. Misalnya biar kita sering-sering jelaskan biar yang lain tahu paham gitu. Kayak pas pelatihan pertama itu kita latihan di gor di belakang Stadion Karangbirahi, terus pas hari kedua kita langsung latihan bareng pengapit sama
ganti kita langsung latihan pengibaran dan penurunan. Di situ kita harus latihan dengan serius. Ya kalau nggak serius ada hukumannya jalan jongkok atau push up. Berarti pas jadi pemimpin komando, pemimpin utamanya dari pihak TNI kan? Kalau pas ganti penaikan itu langsung dari pelatih Pak Kapten Jupri. Kalau penurunan dari Polri. Jadi ada tahap kedua khusus ya. Jadi Ada penaikan, ada penurunan. jadi dia nggak pusing harus pertama penurun terus biar ada ganti-gantian yang rasanya. Pas di situ Anda termasuk menjadi penurun atau pengibar? Posisi saya sebagai jadi penurun, sebagai komandan penurun. Sama pengibarnya Aska Maulana asal SMA Negeri 1 Brebes, sama pengerek si Marcelino asal dari SMA Negeri 5 ya. Pokoknya daerah Bumiayu lah, daerah selatan, lupa. Oh ya, salam kenal ya buat mereka yang sudah menjadi anggota penurunan pengibar bendera di Kabupaten Brebes. Kita dari SMA Lestari, salam kenal ya. Nah terus pas itu kan pas mau mulai tahap, pas gimana rasanya pas udah mau tugas aslinya itu kan pelatihan kan juga ada rasa biasa kan ada, kalau tugas kan harus sudah full sepenuhnya kan. Ya perasaan saya sih sangat tegang ya, karena itu tanggung jawab yang sangat besar, akan mengibarkan atau menurunkan sang merah putih. Ya bukan masalah gampang ya, bukan hal sepele lah, bukan asal narik aja sama nurunin aja. Tetap upacara yang khususnya. Pas itu kan pas perang, kalau nggak salah saya lihat di story itu 2 kali ya pakai pas kibra baju PDU. Pakai PDU 2 kali, sama pas gladi bersih sama pas itu hari pas penaikan. Pas itu kan berarti kan udah pas udah pas ya baju PDU-nya udah ini. Saya nggak pas nggak pas. Ya, ini kekecilan di sini kayak pelayaran jadinya sama pas di bagian paha, pas di selangkangan itu sangat seret ya. Biasanya apa? Jadi seret apa? Kekecilan kurang pas ya. Pas itu langsung diganti apa? Enggak diganti. Saya tukeran sama teman saya namanya Alwi dari daerah Brebes kan. Berarti catat berarti apa ya? Antasari. Kesana. Sebelah Amba. Sarangan Antasari. Sebelah Tanjung. Sebelah kamu mana namanya? Kelompok Wanasari. Nah iya dari Wanasari. Saya yang bernama Alwi dari Wanasari ya. Oh iya. Dari Wanasari. Terus tukeran sampai pulang, tukeran. Untung nggak ada yang buat ditukerin. Kalau nggak ada, susah itu Pak ya, pasti sakit sobek sampai banget saya. Ya, karena pas itu kan kalau selangkanya harus berapa ya? Pas kalau jalan di tempat dari rata-rata air sih. Aduh, apalagi misalkan nggak ada gantian celana pas itu, wah susah itu. Apalagi harus buat lagi kan waktu itu udah mepet kan ya. Iya. Terus pas kan dikukuhkannya itu pada tanggal berapa? Pengukuhan pas bareng sih sama gladi bersih pas berarti hari Jumat sebelum berarti Amin berapa? Amin 4 berarti Amin 4 sebelum 17-an. Pengukuhan dikukuhkan menjadi Paskibraka Kabupaten Brebes. Hanya berjalan 4 hari itu langsung sempurna lagi ya Pak? Iya. 4 hari doang dikukuh. Jadi Paskibraka itu 1 hari pas penaikan sama penurunan. Terus sudah langsung kita jadi purna Paskibra lagi. Pas dikukuh kan udah menjadi, pas dikukuh itu rasanya ya rasanya sangat senang sekali, cuman pas pengukuhan ada nggak enaknya juga sih. nggak enak sih gimana itu? Kita berdiri 1 jam nih. Wow 1 jam atau berapa kurang lebih lah segitu. Sangat menantang ya. Bukan ya nggak pakai kursi gitu. Enggak, kita berdiri. Sikap sempurna pakai Itu pas di pengukuhan di mana?
langsung di pendopo Brebes. Pendopo Kabupaten Brebes. Pas dari PIJ ke pendoponya Dari PGRI, dari Pendopo. Mes PGRI ke pendopo naik bus sih. Dari Dindik Pora Kabupaten Brebes. dikumpulkan oleh Bupati Jatian. Bupati sama Nama bupatinya siapa? Yang Bupatinya Bu Iza. masa lu sih. Ya, terus gimana kegiatan dari awal sampai akhir kegiatannya di sana? Ya, kegiatannya dari mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam kita baru selesai. Jam 4 pagi itu kita bangun terus melaksanakan sholat subuh. Habis sholat subuh kita pemanasan dulu di lapangan di depan gedung PGRI. Habis pemanasan kita langsung lari keliling komplek. Ya habis itu push up, terus habis push up langsung mandi, kita mandi langsung makan pagi, sarapan itu makan nasi kotak tapi harus di waktu 10 menit harus habis semuanya, cewek cowok harus habis. Itu dalam rutinitas setiap hari dalam Itu setiap hari sampai hari H. Oh. Sesuai sekali. Pas siang kita tidur cuma dikasih setengah jam doang di pendopo, tidur siang. Kita habis tidur langsung mulai lagi aktivitas latihan. Sebelum kita ke alun-alun dari pendopo kita jalan jongkok sampai alun-alun. Wih, selain jongkok kita sebagai anggota Paskibraka ngerasain segitu aja udah sangat capek, apalagi Anda yang sudah menjadi anggota Paskibraka. Ya kegiatan habis latihan jam 5 kita pulang di gedung PGRI. Pas itu kita dikasih waktu 15 menit untuk bersih-bersih. Habis bersih-bersih kita langsung ke atas gedung, ke aula. Kita sholat dulu, sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita melaksanakan makan. Ya seperti biasa di waktu 10 menit dari habis. Habis itu langsung kita materi sampai jam 10. Habis selesai materi kita jam 11 dikasih waktu berarti dari jam 10 sampai jam 11 1 jam harus tidur sampai jam 4 lagi kita bangun seperti biasa melaksanakan latihan. Sangat itu capek ya, pasti capek banget. Iya pasti capek lah. Apalagi istirahatnya cuma malam 5 jam doang. Itu kekuatan fisiknya harus terkondisikan gitu. Iya. Ya, terus kita pas malam dikasih vitamin. Kalau pagi habis sarapan kita dikasih telur ayam kuning-kuning ya, kuning telur sama madu. Wah itu sangat bagus banget nutrisi tubuh ya. Kalau vitamin kayak obat-obatan itu Iya, vitamin C. Oh, Terus kalau makan kita juga didangin buah-buahan. Pas itu kan kayak pas di mes itu kan misalkan malam kan selesai maghrib kan sholat maghrib bisa itu ngapain materi tentang kepaskibraan, tentang Purna Paskibra Indonesia. Terus kayak ada yang ngisi lagi kayak guru-guru itu, terus pelatih. Pelatihnya pasti pelatihnya yang latih Yang latih Pak Jupri ya, Kapten Jupri, terus Pak Ovi, Pak Muji, Pak Tio, Bu Dewi, sama Bu Ayu, juga Bu Robi. Kak Destian, iya, terus sama Pak Destian, lupa maaf. Pak Destian sampai lupa ya. Jadi pas pelatihan itu istirahat tidur jam 11 kira-kira ya baru Iya, kalau nggak tidur ya kita harus sambil dicatat. Ya kayak push up atau apalah, pokoknya yang buat badan kita nambah kuat lah. Sekian terima kasih buat Eka yang sudah bisa hadir di sini, udah bisa sharing-sharing tentang Paskibraka. Ya barangkali ada pesan atau itu buat adik kelas yang menjadi nyalonkan menjadi anggota Paskibraka. Ya khususnya adik-adik kelas saya ya, dari sekolah SMA Negeri 1 Losari, ayolah jadi Paskibra. Enak tuh jadi Paskibra itu, cuman yang gak enak prosesnya, dapat teman baru, pengalaman baru, terus ya kita nambah wawasan aja tentang kepaskibraan, tentang sejarah pengibaran bendera merah putih itu.
Ya, Ya, yang mau ikut anggota Paskibra silahkan nanti cek saya di bawahnya sudah tertera nama-nama ininya yang mau menyalurkan diri, silakan. Terima kasih ya Kak sudah sempat bisa datang ke sini. Ya sekian dari kami. Kalau mau tahu sharing-sharingnya, tahu video selanjutnya guys. Dan see you bye. jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yeah,